Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk 140 peserta yang malam ini bergabung bersama kelas gratis di Flip English Club Pare, aku mau tahu dong teman-teman silakan tulis di kolom chat sekarang juga, apakah suara saya sekarang terdengar dengan jelas? Biar nanti teman-teman ketika saya ngomong tersampaikan dengan sejelas-jelasnya informasi yang mau saya bicarakan. Oke. Oke, thank you guys. Terima kasih. Oke, well teman-teman, ini merupakan salah satu program baru di Flip English School Pare ya, tapi sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya sebagai host kalian untuk memperkenalkan diri. Nama saya Disti Adiana, teman-teman bisa panggil saya Miss Disti, I'm your host today. Tapi bukan tutor teman-teman, nanti teman-teman akan dipandu oleh Miss Yumna sebagai tutor teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin mewakili manajemen Flip English School Pare, memberikan sedikit informasi tentang apa sih sebenarnya Flip English School itu, untuk teman-teman, untuk 153 teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang belum kenal dengan Flip jadi lebih kenal, yang sudah kenal dengan Flip jadi semakin lebih kenal, oke? Jadi kita kenalan dulu sama Flip. Oke, teman-teman, Flip English School Pare merupakan salah satu lembaga kursus resmi yang berlokasi di Kampung Inggris Pare tentunya. Nah, ini lokasi resmi kita berada di Jalan Dr. Wahidin nomor 21, Kampung Inggris, Pelem, Pare, Kediri. Kira-kira di sini ada yang sudah pernah berkunjung ke Kampung Inggris Pare belum? Silakan tulis di kolom chat ya. Oh ya, anyway tadi aku dipesanin oleh manajemen kami. Jadi untuk teman-teman yang malam hari ini bergabung bersama kelas gratis TOEFL di Flip English School Pare, silahkan siapkan handphone pribadi teman-teman untuk merekam seluruh kegiatan pada malam hari ini. Kemudian silahkan posting di Instagram teman-teman. Jadi di story-in ya teman-teman. Nanti setelah story silahkan tag Instagram resmi Flip yaitu @flipenglishpare. Nanti teman-teman yang beruntung akan menerima direct message dari admin kami dan mungkin teman-teman akan beruntung mendapatkan potongan belajar sebesar 20% atau bahkan gratis bergabung dengan berbagai macam program belajar bersama Flip English School Pare. Jadi siap-siap ya sebelum mulai kelas nih, sebelum konsentrasi belajar, silakan teman-teman rekami storyin kegiatan pada malam hari ini, terus kemudian tag official Instagram resmi dari Flip English School Pare. Nah, kalau teman-teman kepo nih, program belajar apa sih yang dipunya di Flip English School Pare, silakan teman-teman kunjungi official website kita di https://flipenglishschool.com. Nanti di situ teman-teman akan melihat berbagai macam menu belajar bahasa Inggris yang sudah kita punya. Di situ nanti teman-teman bisa melihat nih pengen masuk program apa, join di program belajar seperti apa, semuanya sudah lengkap di situ. Kalau teman-teman masih kurang jelas nanti bisa chat admin kita. Di situ juga sudah tertera berbagai macam cara atau tutorial untuk teman-teman daftar melalui order online dan juga sebagainya. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin untuk teman-teman selalu make sure follow our social media. Salah satunya adalah Instagram, di mana Instagram ini merupakan salah satu platform resmi dari Flip. Setiap harinya kita akan update atau terus memperbarui berbagai macam informasi terkait dengan program belajar di Flip English School Pare. Jadi kalau teman-teman nih berminat join di program Flip, silakan langsung follow Instagram Flip. Kemudian teman-teman butuh informasi tentang beasiswa, butuh informasi tentang kelas gratis seperti ini atau event-event webinar seperti mentoring beasiswa dan lain-lain, teman-teman harus selalu update, pastiin selalu update di Instagram official Flip di Flip English School Pare. Dan nanti hasil record setiap kelas event seperti ini akan kita upload atau kita posting di channel YouTube kita di Flip English School Pare. Jadi teman-teman yang merasa, aduh kemarin aku ketinggalan nih kelas gratis ini, bisa langsung cek our channel di Flip English School Pare karena video recordingnya kita posting secara berkala setiap event diselenggarakan gitu. Tadi kan aku udah mention ya kalau Flip ini merupakan salah satu lembaga resmi kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Nah, ini legalitas lembaga yang kita punya di mana di sebelah apa nih? Kanan atau sebelah kiri teman-teman ya, di layar bisa dilihat ini SK Dignas yang Flip English School punya. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, misalkan teman-teman join di program kita, sertifikat yang nantinya teman-teman dapatkan dari Flip English School Pare itu ber-SK Dignas, jadi merupakan sertifikat resmi yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk melengkapi berbagai macam pemberkasan dan lain-lain.
Nah, teman-teman yang belum tahu nih, di Flipping English School Pare ini, kita ini punya 2 program besar. Program offline dan juga program online. Kalau program offline ya teman-teman, jadi teman-teman ini diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin punya experience atau ingin merasakan gimana sih jadi member di Kampung Inggris Pare, gimana sih rasanya ngecamp, ketemu dengan teman-teman baru, ketemu tutor langsung, belajar di kelas tatap muka. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di offline program kita. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ke sini. Fasilitasnya banyak kita punya. Jadi kalau teman-teman nanti join di program offline kita, fasilitas yang teman-teman dapatkan ini pertama teman-teman akan dapat camp atau dormitory. Kita punya 2 camp untuk putra dan untuk putri. Kemudian nanti teman-teman yang datang dari luar kota, kita ada free penjemputan dari bandara, terminal maupun stasiun. Kemudian teman-teman juga akan dapat free t-shirt dari Kampung Inggris Pare, official merchandise dari Flipping English School Pare. Kemudian teman-teman juga akan dapat modul, terus juga free join event-event webinar seperti ini dari Flipping English School Pare. Itu untuk program offline. Dan informasi tambahan ya untuk teman-teman, program offline kita ini periode barunya dibuka 2 minggu sekali, di mana setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Catat nih, kalau teman-teman pengen gabung di program offline atau pengen datang ke Kampung Inggris Pare, Flip English School Pare membuka periode baru setiap tanggal 10 dan juga tanggal 25. Nanti untuk informasi lebih lanjut, aku akan tulis nomor admin kita di kolom chat. Teman-teman save, nanti kalau mau tanya-tanya seputar program di Flip, jadi bisa langsung chat admin kita. Terus kemudian di program offline ada kelas apa aja? Nah, ini aku jelasin ya teman-teman. Jadi ada 3 kelas besar nih di program offline kita. Ada Fundamental English atau Basic English, kemudian ada TOEFL dan juga IELTS. Nah, 3 kelas ini kalau teman-teman join di program offline, kita sudah menerapkan yang namanya sistem full day class. Jadi teman-teman nanti dipastikan nggak akan nih merasa rugi kalau gabung di program offline karena pembelajarannya itu dimulai dari setengah 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan di camp, di kelas, maupun dimanapun yang masih menjadi teritorial dari Flipping English School Pare, kita sudah menerapkan yang namanya sistem English area. Jadi every time atau anywhere you still di area Flipping English School Pare, you have to make sure yourself to always using English karena is a must. Kalau nanti teman-teman ketahuan nggak pakai bahasa Inggris nih di area Flipping English School Pare, biasanya ada konsekuensi yang harus teman-teman tanggung gitu. Kalau teman-teman masih merasa misalkan pengen ambil kelas IELTS nih karena pengen punya target dapat beasiswa ke luar negeri, tapi basicnya masih kurang, teman-teman bisa ambil paket dari basic, fundamental, kemudian naik kelas ke TOEFL atau ke IELTS gitu. Itu untuk program offline. Nah, kemudian program besar kedua ada program online. Nah, program online ini sekarang ini lagi banyak peminat ya, karena mengingat sekarang kan era pandemi, PPKM di mana-mana, teman-teman mau kemanapun mobilitas dibatasi, akses kemana-mana juga susah. Jadi kalau teman-teman masih pengen belajar bahasa Inggris tapi di rumah aja, pengen ngerasa aman, stay at home, make sure kalau teman-teman cocoknya ini, ikut atau join di program online kita. Jadi program online kita ini biasanya kelasnya dimulai di malam hari. Jadi untuk teman-teman yang punya kegiatan di siang hari, don't worry, be happy, join aja di online program kita. Nah, di online program ini, nanti fasilitas yang teman-teman dapatkan nih setiap harinya ada pertemuan, Zoom meeting, kemudian penugasan lewat WhatsApp, terus kemudian dimasukkan ke grup study club, English, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan dibimbing oleh tutor-tutor expert kami. Ini salah satunya di layar teman-teman ya. Ini namanya Mr. Demas. FYI, Mr. Demas ini salah satu tutor IELTS kami yang punya IELTS band score 7.5, jadi 7,5 band score IELTS-nya, dan beliau juga pernah tinggal selama 12 tahun di USA. Terus kemudian di sampingnya ini ada Mr. Rahmat. Mungkin teman-teman yang suka join di program short course IELTS sering ketemu dengan Mr. Rahmat ya. Mr. Rahmat ini salah satu tutor IELTS kami. Beliau ini merupakan salah satu award di LPDP yang menjadi alumnus dari Melbourne University. Sekarang juga masih aktif ngajar. Jadi kalau teman-teman pengen nih diajar sama orang-orang hebat ini, jadi teman-teman bisa langsung join di online program kita maupun offline program kita. Nanti ketemu dengan kalau di online kelas mungkin bisa ketemu sama Mr. Rahmat ya. Kalau di offline kelas mungkin bisa ketemu juga sama Mr. Demas. Nah, kalau di online program kita juga masih punya 3 program belajar. Ada Basic English atau sama seperti Fundamental English.
Terus kemudian ada TOEFL intensive class, IELTS intensive class. Tapi kalau nanti teman-teman berminat nih di online program, bisa langsung chat admin kami untuk informasi lebih lanjut. Terus di other online program yang kita punya, ini ada kelas Mastering TOEFL. Kemudian Mastering TOEFL ini untuk teman-teman yang pengen real test nih. Jadi Mastering TOEFL ini aku jelasin sedikit ya teman-teman. Kalau Mastering TOEFL ini adalah program di mana teman-teman nanti yang join program Mastering TOEFL akan senantiasa diberikan berbagai macam ini. Contoh soal real test TOEFL itu untuk melatih teman-teman seperti try out gitu deh. Untuk teman-teman yang punya target ingin ikutan real test di waktu terdekat. Jadi Mastering TOEFL kayaknya cocok untuk teman-teman ikutin. Terus kemudian ada Speaking Easy. Nah, Speaking Easy ini merupakan program yang mengkhususkan atau berfokus kepada pengimprovisasian skill speaking teman-teman. Jadi bagi teman-teman 187 orang yang masih kurang pede ngomong bahasa Inggris, kemudian takut-takut ngomong bahasa Inggris, pengen bahasa Inggrisnya lancar, jadi join aja di program Speaking Easy. Nah, karena memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada special offer untuk teman-teman. Jadi yang awalnya 250 untuk 1 bulan Speaking Easy ini hanya tinggal 89.000 saja untuk 1 bulan program. Jadi teman-teman malam hari ini program 89K ini limited seat ya, batas pendaftarannya sampai besok. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan nih, pengen lancar bahasa Inggris, pengen ngomong lancar berbahasa Inggris, atau pengen percaya diri ketika ngomong bahasa Inggris, ini program cocok untuk kalian. Speaking Easy. Nah, kalau Speaking Expert, that's similar with Speaking Easy, hampir mirip dengan Speaking Easy, tapi bedanya Speaking Expert ini nanti teman-teman akan langsung diajarkan atau praktis langsung dengan native speakers yang kita punya. Jadi kita tuh sudah bekerja sama dengan berbagai macam institusi dari luar untuk mendatangkan speakers atau tutor native yang nantinya akan mengajarkan teman-teman atau praktek speaking bahasa Inggris dengan teman-teman semuanya. Nah, ini juga ada di other online program kita, ada IELTS prediction test atau TOEFL prediction test. Kalau teman-teman pengen mengetahui nih, sebenarnya berapa sih skor IELTS atau skor TOEFL-ku, tapi takut real test, teman-teman bisa join dulu di test prediction. Di situ nanti teman-teman bisa lihat nih barometer atau batas kemampuan teman-teman itu di mana nih, dibuktikan lewat prediction test atau prediction score yang teman-teman ikuti di Flipping English School Pari. Cukup dengan 125.000 saja untuk IELTS test prediction, dan untuk TOEFL prediction test 75.000 saja. Nanti kalau teman-teman berminat, again ya, nanti akan aku tuliskan di kolom chat nomor admin yang bisa teman-teman hubungi. Nanti make sure teman-teman save, nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan seputar program Flip bisa langsung chat di situ. Nah, ini out of class activities kita, ada short course TOEFL atau short course IELTS yang kita selenggarakan 1 minggu, dua minggu sekali ya, 1 bulan ada 2 kali, di mana biasanya bergantian. Minggu kedua biasanya TOEFL short course, kemudian minggu keempatnya IELTS short course. Nanti teman-teman, ini gratis untuk teman-teman, jadi teman-teman kalau pengen join program seperti ini, make sure teman-teman follow Instagram Flip, karena kita selalu update up to date di sana. Terus kemudian minggu kemarin kita juga sudah menyelenggarakan Complete Scholarship Guide atau mentoring beasiswa. Kalau minggu kemarin tuh kita ngebahas tentang how to make great study plan for scholarship. Jadi kemarin tutornya Mr. Ahmad ya mengajarkan gimana sih caranya bikin study plan yang bagus dan menarik administer beasiswa. Nanti dari 192 saya yakin pasti ada dari kalian semua pemburu beasiswa. Nanti di next pertemuan kita akan membahas tips dan trik gimana sih caranya lancar atau lulus interview tes beasiswa. Nah, kalau teman-teman berminat, itu gratis kelasnya. Kalau teman-teman berminat, silahkan langsung nanti selalu pantengin Instagram dari Flipping English School Pari. Terus di konten Instagram kita juga punya live chat ya, di mana setiap minggunya kita akan mendatangkan awardee atau orang-orang yang mampu menginspirasi kita semua terkait dengan pengalaman pribadinya ya, ketika dia meraih prestasi, gimana dia bisa apply beasiswa. Nah, setiap minggunya kita akan undang secara bergantian tokoh-tokoh yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, ini foto-foto atau potret dari keluarga besar Flipping English School Pari. Jadi kita itu datang dari berbagai macam kota. Jadi dikumpulin jadi satu di Pari, menjadi satu keluarga yang disebut dengan Flipping English School Family gitu. Ini
kegiatan-kegiatan yang pernah kita selenggarakan seperti buka puasa bersama di bulan Ramadan kemarin, terus kita biasa juga melakukan ibadah bersama, ada juga kegiatan outbound. Oh ya, kita juga punya public speaking class di mana setiap malam kita, setiap hari Kamis 2 minggu sekali kita akan undang semua member offline Flip untuk datang ke office. Kemudian kita akan menunjuk beberapa siswa untuk speak up di depan teman-temannya. Nanti kita akan komentarin bareng-bareng nih grammarnya yang salah apa, cara ngomongnya seperti apa. Nah, tujuan kita adalah ingin melatih kemampuan speaking, ingin meningkatkan kepercayaan diri, dan terlebih dan manfaat lain dari program itu kita ingin mengakrabkan diri antara member satu dengan member yang lain. Kita seru ya. Jadi kalau teman-teman pengen atau penasaran gimana sih jadi member di Kampung Inggris Paris, serunya tuh kayak apa, bisa join di offline program gitu. Ini RSVP-nya di 0812 800 172. Ini kontaknya Miss Devi, admin kita. Kalau teman-teman pengen curhat tentang kegalauan teman-teman, tentang target IELTS, target TOEFL, basic English yang masih kurang, bisa langsung hubungi Miss Devi. Kontaknya seperti ini. Beliau merupakan advisor program dari Flip English Kopari. Insya Allah Miss Devi akan siap membantu teman-teman untuk memberikan masukan dan pendapat. Sebenarnya aku nih harus masuk kelas apa dulu, Miss? Gitu. Oh ya, special offer untuk teman-teman khusus untuk malam hari ini. Ini kan udah tanggal 16 ya teman-teman, besok tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik nih, Flip ingin memberikan teman-teman semuanya diskon untuk seluruh program di Flip English School Paris sebesar 20% khusus untuk malam hari ini sampai besok malam. Jadi kalau teman-teman pengen dapat 20% potongan harga, silakan langsung daftar secepatnya. Oke? Saya rasa cukup sekian. Saya mau ngundang Miss Yumna dong untuk open cam. Miss Yumna, are you there? Okay, Miss, I'm here. Ya, Miss Yumna sudah jadiin Miss Yumna sebagai co-host. Jadi untuk teman-teman 192 peserta, saya ucapkan selamat belajar. Miss Yumna, waktu dan tempat saya persilakan. Nanti di hari Kamis aku akan muncul menyapa teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu ini ya, mengabadikan momen ini, kemudian update di story teman-teman masing-masing, tag Instagram Flip di Flip English School Pare. Nanti teman-teman yang beruntung akan dihubungi oleh admin kami. So, saya Distia Dena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. See you. Oke, Miss Disti, terima kasih atas informasinya. Oke, teman-teman, kita mulai ya kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, seperti hari ini agenda kita adalah kita punya kelas, yaitu kelas TOEFL. Yang mana tadi saya sudah kirimkan ya kepada teman-teman di setiap grupnya soal yang akan kita bahas malam ini. Sudahkah dikerjakan soalnya? Sudah? Dan oke. Ini tadi sudah. Saya tadi baca ada beberapa juga yang sudah, ada yang belum. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Tanpa menunda-nunda, kita akan bahas soal yang telah diberikan. Jadi nanti teman-teman untuk menjawab, silahkan teman-teman berikan jawaban teman-teman di kolom chat. Oke, kita akan bahas dari nomor 1. Nomor 1, what is the answer for number 1? Is it correct atau incorrect? Nah, untuk nomor 1 sampai 10 ini kita harus menentukan ya teman-teman, kalimatnya di sini apakah dia itu sudah benar ataukah dia kalimatnya salah. Oke, teman-teman silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom chat. Nomor 1, apakah tepat ataukah salah dia? Oke, ada yang jawab correct, incorrect. Oke, jawaban teman-teman macam-macam. Coba ada yang jawab correct, ada jawab incorrect. Alasannya apa? Kenapa kalimatnya dia itu correct, kenapa dia itu incorrect? Mungkin teman-teman bisa memberikan alasan. Kenapa alasannya dia correct, alasannya dia incorrect? Harusnya have been bukan has been miss. Oke, ada lagi. Incorrect karena double verb. Oke.
Oke. Ada lagi? Seharusnya have, bukan has. Oke. Coba, pertama kita harus tentukan dulu di sini subjeknya yang mana, teman-teman? Subjek dari nomor 1. Good job. Betul sekali. Subjeknya di sini adalah the contracts. Dia adalah subjeknya. Dia subjek, kemudian sign. Sign di situ dia adalah verb atau bukan, guys? Oke, ada yang jawab verb, ada yang bukan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini, sign di sini dia itu bukanlah verb. Kenapa? Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu menemui ada beberapa verb yang mana dia itu verb 2 sama verb 3-nya itu sama. Gimana cara membedakannya? Bagaimana kita tahu dia itu verb atau bukan? Jadi kalau dia itu verb 2, dia itu nanti akan diikuti objek, teman-teman. Sementara kalau untuk verb 3, maka nanti dia diikuti dengan preposisi biasanya. Nah, jadi kalau verb 2 dia di sini dia dianggap menjadi verb. Tapi kalau verb 3 di sini teman-teman dia itu nggak bisa kita anggap menjadi verb kecuali ketika dia diikuti dengan si auxiliary. Karena di sini kita lihat sign di sini dia diikuti dengan by. By di situ adalah preposition, berarti sign di situ bukanlah verb 2 atau verb, melainkan dia adalah verb 3. Nah, di situ. Berarti di situ bukanlah verb-nya. Di sini, perhatikan tadi subjeknya adalah the contracts. Dia di situ kan plural. Tapi di sini verb-nya dia adalah has been voided. Dia verb-nya adalah singular. Di sini berarti apa? Di sini dia kurang tepat kalimatnya. Ingat, ada yang namanya subject verb agreement. Jadi ketika subjeknya itu dalam bentuk plural, maka verb-nya juga harus dalam bentuk plural. Ketika subjeknya dalam bentuk singular, maka verb-nya juga harus dalam bentuk singular. Karena di sini dia subjeknya dalam bentuk plural, contracts, lebih dari satu, maka di sini kita nggak boleh pakai has. Harusnya di situ kita ganti dengan have. Jadi nomor 1, kalimatnya dia di sini incorrect. Alasannya apa? Karena di situ verb-nya salah. Harusnya kita ganti dengan have. Itu ya teman-teman untuk nomor 1. Kemudian kalau kita lihat some stipulation, dia di sini kan juga plural, kemudian diikuti dengan were. Ini juga sudah tepat, were not met. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, correct atau incorrect? The miles beyond the river was the farmlands that they had purchased with their life savings. Benar atau salahkah kalimatnya? Correct, correct, incorrect. Sudah tepat, incorrect. Oke. Nah, ada jawab incorrect, ada jawab correct juga nih. Oke, silahkan kasih alasannya teman-teman. Kenapa dia correct, kenapa dia incorrect? 10 miles harusnya were. Oke. Ada lagi? Ada yang lain? Dan harus pakai verb 3. Oke, karena subjeknya singular. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman, kalimat nomor 2 ini dia itu incorrect. Alasannya kenapa? Di sini teman-teman ada inversi. Ada teman-teman yang tahu apa itu inversi? Inversi yaitu kalau ketika kita membuat kalimat susunannya adalah subjek dulu baru verb. Tapi kalau di inversi ini dia itu dibalik teman-teman. Susunannya adalah verb dulu baru diikuti dengan subjek. Ini yang dinamakan inversi. Dan penyebab inversi itu teman-teman ada beberapa hal. Contohnya kalau di nomor 2 di sini dia penyebabnya ada apa?
Ada 10 miles beyond the river. Dia di sini ada adverb. Karena dia di sini ada adverb, maka subjek sama verbnya itu dibalik. Jadi subjeknya yang mana, Miss? Subjeknya yang ini. The farmlands. Di sini adalah subjeknya. Karena dia subjeknya tadi, dia subjeknya adalah plural, maka verbnya juga harus plural. Jadi di sini harusnya kita nggak boleh pakai was, melainkan kita pakainya adalah were. Baru kalimatnya di sini nanti tepat. Tuh untuk nomor 2. Lanjut nomor 3, teman-teman. Jawabannya apa? Correct kah atau incorrect? Correct, incorrect. Di sini ada each package that is not properly wrapped had to be returned to the sender. Oke. Jadi hari ini kita bahasnya adalah mengenai subject verb agreement ya teman-teman. Jadi pastikan antara subjek sama verbnya itu sudah agree, sudah match, sudah cocok. Incorrect, oke. Ada correct, ada incorrect, oke. Coba teman-teman kasih alasannya, kenapa dia correct, kenapa dia incorrect. Di situ incorrect karena each packet berarti 1, oke. Good job, betul sekali. Di sini subjeknya adalah apa teman-teman? Each package. Karena subjeknya di sini dia bentuknya adalah singular, dan di sini is sudah tepat ya, karena yang dijelaskan adalah each package. Is-nya di sini sudah tepat. Kemudian, tapi verb yang kedua dia salah. Di sini dia pakainya have. Harusnya karena each, maka kita nggak boleh pakai have. Jadi kalau nanti ketemu teman-teman ketemu sama each, every, itu nanti dia ketemunya anyone, anybody, everyone. Itu ketemunya mereka semua adalah verb yang singular. Verb yang tunggal. Jadi di sini karena dia each packet, maka kita di sini harus ganti dengan verbnya menjadi has. Makanya di situ dia salah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. They would not have to enter the house through the bedroom window where the keys were they were supposed to be. Apakah di sini kalimatnya tepat ataukah dia salah? Oke. Ada jawab correct. Oke, correct. Ada yang lain? Adakah yang jawab incorrect? Correct semua. Ada yang incorrect. Oke, alasannya apa? Coba teman-teman kasih alasan kenapa correct dia, kenapa dia correct, kenapa dia incorrect. Karena karena inversi. Oke, tepat sekali di sini kalimatnya itu sudah tepat, penyebabnya adalah inversi. Tapi inversinya penyebabnya apa teman-teman? Ada yang tahukah di sini? Oke, jadi nomor 4 di sini kalimatnya itu adalah correct ya, betul. Dia di sini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia inversi yang disebabkan oleh conditional sentence. Jadi teman-teman, inversi ini penyebabnya itu ada macam-macam ya. Ada yang penyebabnya itu question word. Ada yang namanya penyebabnya negative expression. Ada juga penyebabnya itu adalah conditional sentence. Ada juga penyebabnya comparison. Jadi inversi ini penyebabnya macam-macam, dan di sini kalau di nomor 4 penyebabnya di sini adalah conditional sentence. Di sini coba kalau kita lihat kan ya, ada yang dibalik were. Di sini ada verbnya.
Dan di sini subjeknya the kiss. Di sini subjek sama verb-nya dibalik. Kalimat aslinya di situ teman-teman, she would not have to enter the house through the bedroom window if the keys were where they were supposed to be. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu sama conditional sentence yang diinversi, cara menginversinya gimana? Hilangkan if-nya. Kemudian yang kedua, balik subjek dan verb-nya. Ini cara penginversian untuk conditional sentence. Tapi di sini conditional sentence-nya berlaku ketika verb-nya itu adalah were, should, sama had. Ini ya teman-teman, untuk conditional sentence. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Jawabannya apa? Correct kah atau incorrect? Correct, incorrect, correct, oke. Oke, ada yang correct, ada incorrect, tapi banyak yang correct. Oke, coba alasannya. Ada yang tahu alasannya kenapa dia correct, dia incorrect? Correct. Oke, coba di sini ya. Di sini the proposal. Dia kan subjeknya sudah tepat. Kemudian prove, dia adalah verb-nya. Kemudian ada conjunction that. 1. Di sini teman-teman, nah kalimat nomor 5 di sini dia incorrect. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan. Di sini kalau teman-teman ketemu sama there, di sini penentu verbnya itu ada di noun setelahnya. Perhatikan di sini ada noun setelahnya adalah hours, berjam-jam, dia plural. Maka di sini verbnya kita harus pakai yang plural juga. Maka di situ kita nggak boleh pakai was, melainkan pakai were. Beda lagi, nanti kalau kalimatnya di sini our, s-nya dibuang, baru kalimatnya tepat. Pakainya was. Itu. Jadi kalau ada there, maka penentuan untuk verb-nya ada di noun setelahnya. Kalau noun-nya singular, maka verb-nya juga singular. Kalau noun-nya plural, maka verb-nya juga dalam bentuk plural. Itu kemudian kita lanjut ke nomor 6. The box of ribbons of the electric typewriter has been misplaced. Jawabannya yang mana? Incorrect karena subject box harus oke. Incorrect. Incorrect. Ada jawab correct kah? Correct. Oke. Incorrect. Oke. Coba perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman menemui subjek yang mana di sini ada the box of ribbons, di sini penentuan untuk verb-nya ada di sebelum of. Karena di sini sebelum of adalah the box, dia berarti apa? Singular. Dia tunggal. Maka di sini kita nggak boleh pakai have verb-nya. Melainkan kita harus ganti dengan has. Baru kalimatnya tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Jawabannya apa? Incorrect, correct. Oke, ada yang correct, ada incorrect. Di sini coba kita perhatikan ya. Di sini ada yang pertama subjeknya it. Verb-nya is. Is disconcerting. Itu sudah tepat ya. Kemudian ada conjunction that.
kemudian ada every. Every possible candidate. Tadi kalau ada every, dia verbnya singular atau plural kah? Dia verbnya harus singular kan ya? Berarti di sini sudah tepat. Pakainya adalah has been rejected, ditolak. Berarti kalimat nomor 7, dia itu sudah tepat. Dia correct. Oke. Bukannya harus candidates. Perhatikan Miss, kalau dia ada every, dia itu non-nya setelahnya juga harus dalam bentuk singular. Nggak boleh kita kasih non yang plural. Non juga harus diikuti dengan plural, verb-nya juga harus dalam bentuk plural juga. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8, jawabannya apa? Oke, gimana teman-teman, udah kelihatankah? Oke, sekarang coba nomor 8, jawabannya apa? Correct, incorrect, incorrect. Ini juga sama ya. Di sini ada apa teman-teman? Only once. Only once di sini berarti apa? Menandakan apa? Dia di sini ada yang namanya inversi. Dia masuknya adalah ke negative expression. Berarti subjek sama verb-nya dibalik. Subjeknya di sini adalah there, kemudian verb-nya adalah have. Perhatikan lagi kalau tadi ada there, dia di situ yang penentu verb-nya adalah di noun-nya. Karena di sini dia noun-nya adalah excitement, dia adalah noun yang singular, uncountable kan ya. Berarti di sini kita nggak boleh pakai have verb-nya. Melainkan kita pakainya adalah has. Jadi nomor 8 dia incorrect. Oke, lanjut nomor 9. Jawabannya correct atau incorrect? Incorrect, incorrect, correct. Oke. Ada yang correct, ada incorrect. Ada lagi? Oke, jumlahnya seimbang antara correct sama incorrect. Coba perhatikan di sini. Di sini ada apa kalimatnya, teman-teman? Di sini kalimatnya itu ada yang namanya comparison kan ya. Bobby has a bigger bicycle than does the other children in the neighborhood. Perhatikan di sini, dia di sini juga ada inversi. Tadi, si comparison juga bisa menyebabkan inversi. Jadi subjek sama verb-nya dibalik. Di sini subjeknya adalah the other children. Ya kan? Subjeknya the other children, berarti dia apa? Dia plural. Sementara di sini verb-nya adalah does. Berarti dia adalah singular. Nggak cocok di sini. Harusnya karena subjeknya the other children, dia plural, maka di sini kita harus verb-nya kita harus ganti dengan do. Oke, nomor 10. Singular kah? Correct kah atau incorrect? If anybody have bought the car from the dealer, then you should return and make another offer. Incorrect. Incorrect. Ini incorrect semua ya. Oke, good job. Betul teman-teman. Harusnya di sini dia kalimatnya adalah incorrect. Kenapa? Alasannya adalah di sini. Subjeknya adalah nobody. Nobody di situ dia menandakan bahwasannya singular. Nobody, no one, dia itu nanti verb-nya pakainya adalah verb yang singular. Maka di sini have-nya harus kita ganti dengan has.
Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang selanjutnya. Oke, nomor 1 teman-teman. Among these, blah blah blah, a highly elaborate form of communication. Jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha, Bravo. Oke. Bravo, Alpha. Charlie, Delta. Ada nggak? Oke, ini seperti biasa ya. Kalau kita mengerjakan soal multiple choices, maka kita harus di sini pastikan subjek verb-nya sudah ada belum. Di kalimat nomor 1, subjek sama verb-nya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, dia yang mana? Subjek sudah. Oke. Subjeknya sudah ada. Subjeknya yang mana? Oke, among these, a highly elaborate. Oke, teman-teman. Teman-teman di sini jangan terkecoh sama among. Coba teman-teman cari among di sini kelas katanya apa? Ada yang tahukah among kelas katanya apa? Betul. Among di situ dia kelas katanya adalah preposition. Berarti apa? Among these di sini adalah PP. Prepositional phrase. PP bisa nggak dia jadi subjek? Boleh nggak prepositional phrase jadi subjek? Nggak bisa. Si PP ini dia nggak bisa menjadi subjek. Jadi kalau teman-teman mengira among this di sini sebagai subjek, dia salah. Bis-nya di sini dia bukanlah bukanlah subjek karena dia adalah OOP, object of preposition. OOP nggak bisa menjadi subjek. Oke, berarti kalimatnya dia didahului dengan PP. Berarti apa di sini? Dia menandakan ada apa kalimatnya? Kalimatnya di sini ada inversi lagi. Nah, berarti subjeknya yang mana? Subjeknya yang ini, a highly elaborate form of communication. Di sini adalah subjeknya. Berarti apa? Dia di sini karena perhatikan subjeknya berarti apa? Dia menandakan dia singular. Otomatis kalau kita pilih alpha jelas salah karena di situ occur dia digunakan untuk plural, verb yang plural. Kemudian kalau kita pilih Charlie jelas salah karena nanti akan double subject. Yang delta salah karena double subject. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang bravo, occurs. Karena dia tadi verbnya, ya betul, subjeknya dia dalam bentuk singular, maka verbnya juga harus dalam bentuk singular. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2. Jawabannya apa, teman-teman? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, ada yang Delta, ada yang Charlie. Delta, Charlie, Alpha, Bravo, adakah? Delta, Charlie. Oke. Rata-rata Delta sama Charlie. Oh, ini ada yang Bravo. Coba perhatikan. Di sini kalimat nomor 2 dia sudah punya apa, guys? Subject verb sudah punya atau belum? Sudah ada verb, oke. Verbnya yang mana? Oke, betul sekali. Dia di sini adalah verbnya adalah have. Oke, teman-teman, jangan pernah terkecoh sama hit it. Karena si hit it, dia di situ bukanlah verb. Ingat tadi yang awal? Kalau teman-teman ketemu sama
verb 2 sama verb 3-nya sama, untuk mengetahui dia verb atau bukan, lihat setelahnya. Dia di sini diikuti oleh preposisi. Berarti apa? Menandakan dia di situ verb 3, bukan verb. Berarti di sini kalimatnya sudah punya verb, tapi dia belum ada subjek kan ya. Kalau kita pilih yang alpha, jelas salah kalimatnya a home subject kemudian is heated, nanti kalimatnya akan double verb karena ada is heated sama have. Ini juga sama yang Bravo, dia akan double verb. Kemudian tinggal yang Charlie sama Delta ini bisa jadikan subjek, tapi kita lihat tadi harus subjek sama verbnya harus agree, harus cocok, harus match. Di sini karena verbnya adalah have, dia plural, maka kita nggak boleh pakai yang Charlie. Jadi jawabannya adalah yang Delta. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 3. Jawabannya yang mana? Ini ya, kalau yang di garis bawah yang pertama di sini adalah yang Alpha, kedua Bravo, ketiga Charlie, dan yang keempat adalah Delta. Oke, di sini ada yang jawab Bravo. Charlie. Ada lagi? Oke. Oke, coba kita lihat dulu ya. Di sini yang pilihan alpha, binary. Di sini kelas katanya dia adalah adjective. Adjective ketemu sama system. System noun. Adjective ketemu noun. Udah tepat ya. Kemudian kita lihat di sini. Pilihan yang kedua ada are. Karena di sini subjeknya adalah each number. Tadi ingat kalau ada each, every, everyone, everybody, nobody, no one, maka verbnya harus dalam bentuk singular. Sementara di situ adalah are digunakan untuk yang subjek plural. Maka di sini jelas yang salah adalah yang Bravo. Harusnya kita ganti dengan is ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Alpha, oke. Alpha, oke, alpha semua nih. Oke, alasannya apa guys? Kenapa yang alpha? Harusnya pakai are. Kenapa dia pakai are? Kenapa kita nggak boleh pakai is? Good job, betul ya. Karena di sini subjeknya dia adalah plural. Maka di sini kita nggak boleh pakai is verb-nya. Maka harusnya di situ kita ganti dengan are trying. Oke, di sini kalau yang Bravo udah tepat ya, ketemu to infinitive, ketemunya sama determine, dia adalah verb one yang tanpa ada tambahan apapun. Kemudian kalau yang Charlie is tadi karena di sini kalau ada there berarti penentunya adalah di noun-nya ya. Di sini karena ada a relationship berarti dia singular, maka verb-nya juga harus dalam bentuk singular juga. Di sini between pasangannya dengan and. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Sorry, yang alpha. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jawabannya apa? On the trim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Island are a hotel called the Volcano Hotel. Charlie? 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 Charlie semua? Oke. Charlie semua nih. Alasannya apa teman-teman? Kenapa yang Charlie yang tepat? Harusnya pakai is. Kenapa dia pakai is? Subjeknya di situ yang mana, guys? Kilauea Volcano, subjeknya
Ada jawab ya a hotel subjeknya. Yang mana yang tepat? Oke, coba perhatikan di sini. Di sini on the trim of the Kilauea volcano, Kilauea volcano di sini teman-teman, dia ini nggak mungkin jadi subjek. Kenapa? Karena perhatikan di situ. Dia sebelumnya ada of. Of adalah preposisi. Berarti the Kilauea volcano di situ adalah PP. OOP, object of preposition. Object of preposition dia nggak bisa menjadi subjek, ya kan? Di sini dia kalimatnya didahului sama apa? Sama ini on the trim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Island. Berarti apa di situ? Ada adverb. Berarti kalau ada adverb tadi gimana? Dia ada yang namanya inversi. Dia menyebabkan inversi. Maka subjek sama verb-nya di situ kita balik. Subjeknya di sini adalah a hotel. Karena subjeknya a hotel berarti di sini verb-nya boleh nggak kita taruh are. Nggak boleh kan ya? Di situ harusnya kita ganti dengan is karena subjeknya dia singular. Jadi di sini adalah inversi ya penyebabnya. Oke, coba kita lanjutkan ke nomor 6. Jawabannya apa? Charlie? Charlie? Have karena subjeknya advances. Oke. Good job. Betul ya. Kalau kita lihat dulu dari pilihan yang alpha, digital. Digital pas katanya dia adalah adjective kan ya. Adjective ketemu sama advances. Advances dia di sini adalah noun. Adjective ketemu sama noun dia tepat. Kemudian kalau kita lihat yang pilihan yang Bravo Circle 3, dia di situ apa? Kelas katanya dia adalah noun. Noun ketemu sama interrogated, dia adalah adjective, berarti sudah tepat juga. Kemudian kita lihat lagi nih. Pilihan yang Charlie, dia di situ adalah verb, has. Dia tepat ya kalau kita pakai has. Subjeknya untuk nomor 6 di situ apa, guys? Subjeknya di sini, betul ya. Di sini adalah subjek the great digital advances of the electronic age. Ingat kalau ada of di sini penentuan verb-nya adalah di sebelum of. Jangan terkecoh sama si ini, the electronic age. Karena penentuan verb-nya ada di sebelum of. Di sini di sebelum of dia disebutkan advances, berarti menandakan apa? Dia plural. Maka di situ harusnya has-nya di situ kita ganti dengan have. Oke, next, nomor 7. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. 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 Delta semua nih. Nggak ada yang lain? Alpha, Bravo, ataupun Charlie? Oke, coba. Kenapa alasannya yang Delta salah? Oke, ada yang jawab Alpha. Oke, Alpha. Ada yang jawab Bravo juga. Oke. Coba teman-teman kasih alasannya juga ya ketika menyebutkan jawabannya. Alpha kenapa? Harusnya diganti dengan apa? Bravo salahnya apa? Harus diganti dengan apa? Frequently harusnya pakainya as. Involved pakainya warna plural. Oke. Oke, coba perhatikan
Dan di sini teman-teman, di sini kan there are many frequently. Dia kelas katanya apa? Kelas katanya adalah adverb. Mentioned, dia di sini kelas katanya apa? Kelas katanya adalah adjective. Reasons, kelas katanya apa? Noun. Jadi di sini susunannya adverb, adjective, ketemu sama noun. Di sini tadi kan many, dia ada reasons, noun-nya. Udah tepat. Jadi Alpha Bravo dia nggak ada masalah. Sudah tepat. Perhatikan di sini ada for, arrest. Berarti yang Charlie sudah tepat kan ya? Karena ada 4, dia pakainya noun-nya adalah noun yang plural. Berarti di sini ada verb involve. Harusnya di sini dia di sini untuk subjek yang mana? Good job, betul. Di sini subjeknya adalah one. Karena kan apa? Dia menunjukkan bahwasanya dia singular. Maka di sini kita nggak boleh pakai involve. Harusnya di situ kita tambah dengan s. Baru kalimatnya tepat. Ini ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha. Alpha. Oke. Alpha. Harusnya were. Oke. Ada yang jawab Bravo. Oke. Alpha. Oke, coba yang alpha kita lihat subjeknya di sini dari kalimat di sini apa sih guys? Nomor 8. Kejawab betul. Subjeknya adalah Kepler laws. Dia di sini adalah subjeknya. Di situ subjeknya apa? Dia subjeknya plural. Berarti di sini kita nggak boleh pakainya adalah was. Melainkan kita di situ harusnya pakainya apa? Pakainya adalah were. Kenapa di situ formulated dia sudah tepat? Karena di sini ketemunya sama verb 3 karena dia pasif diformulasikan. Best di sini juga bukan verb karena dia ada on kan ya di sini. Kemudian mid dia di sini juga bukan verb karena dia setelahnya ada without. Kalau saya mau tanya principles outlining planetary movement, dia di sini jadi apa teman-teman? Good job. Dia di situ adalah APP ya atau A positif yang fungsinya untuk menerangkan si Kepler's laws. Oke, jadi jawaban nomor 8 adalah yang alpha. Oke, nomor 9 sekarang. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. Bravo harusnya is. Oke, Bravo. Ada yang lain? Charlie, oke. Ada yang Charlie? Bravo. Oke. Kenapa di situ kita ganti is? Alasannya apa? Only with a 2/3 vote by both houses are the U.S. Congress able to override a presidential vote. Conditional sentence kah di sini? Ada jawab alpha. Oke, alpha. Oke, teman-teman, nomor 2 yang alpha di sini sudah tepat ya. Perhatikan di sini dia ada maka nonnya di sini pakainya adalah
apa namanya singular food. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di nomor 9 ini dia itu kalimatnya diawali dengan kata-kata only with. Ada yang tahu apa di sini only with? Masuknya dia ke apa? Good job. Dia masuknya adalah ke inversi. Betul sekali. Masuknya dia di sini adalah ke negative expression. Karena dia di sini ada inversi, berarti di situ subjeknya yang mana, guys? Yap. Subjeknya adalah the US Congress. Di sini ada berarti verb-nya boleh nggak kita pakai are? Jadi teman-teman ketika kalimatnya itu ada inversi, maka nanti subjek sama verb-nya itu nanti akan dibalik. Oke, the last one, nomor 10. Correct, Charlie, Bravo, Alpha, Bravo. Oke. Alpha, Bravo. Oke. Alpha, oke. Ada yang tahu alasannya? Kenapa Alpha, kenapa Bravo, kenapa Charlie? Alpha karena nggak perlu pakai of the. B ada there. Harusnya qualify. Oke. Jadi di sini teman-teman, yang salah nomor 10 ini adalah yang Bravo, qualifies. Kenapa? Jadi nanti kalau teman-teman ketemu sama ini, all of, kemudian ada some of, half of, ini nanti teman-teman, dia ini, mereka semua ini, mereka semua ini dia itu bisa diikuti sama verb yang singular dan plural. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan noun setelah of-nya. Jadi di sini penentunya ada di sini. Karena di sini setelahnya the children, dia plural, maka nanti verb-nya juga harus dalam bentuk plural. Di sini harusnya nggak boleh pakai qualifies, melainkan adalah qualify. Kalau di sini ganti half of the kid, jadi nanti baru tepat qualifies karena noun-nya singular. Tapi beda lagi teman-teman, nanti kalau ada all, kemudian some, several, ini semuanya itu dia diikuti sama noun yang plural dan verb yang plural. Itu ya bedanya. Untuk kalau ada of-nya, dia bisa diikuti oleh dua, singular dan plural. Tapi kalau nggak ada of-nya, kalau cuma all, some, several, maka nanti dia diikutinya sama non-plural sama verb plural. Tuh, teman-teman. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Sampai sini, teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Oke, teman-teman. Oke, jadi ini saya nggak bisa jawab semuanya ya, pertanyaan teman-teman. Ada beberapa alasan dari inversi, coba saya tuliskan. Ada yang namanya question word.
kemudian ada negative expression, kemudian terus ada namanya please expression, ada conditional sentence, kemudian ada comparison. Ini adalah beberapa penyebab dari inversi ya teman-teman. Oke, nanti saya akan share ya teman dokumennya, filenya nanti. Saya harus meninggalkan kelas sekarang soalnya saya habis ini juga ada kelas. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan bisa disimpan dulu. Iya, nanti akan di-share recordingnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup kelasnya boleh nggak teman-teman nyalakan kameranya terlebih dahulu? Saya mau ambil screenshot. Oke. Oke, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, one more. 1, 2, 3. Q for bentar ini untuk slide selanjutnya coba. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman atas partisipasinya malam hari ini. In another lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya yang udah join. See you, see you, see you. Thank you everyone. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Happy rest. Selamat malam. Nanti recordingnya kita share di grup ya teman-teman semuanya. Thank you. See you everyone. See ya everybody.